Ini sekarang banyak ibu, coba kalian bagi nanti, jangan sapa saya lagi. Tentu kan ngeri juga anak-anak kan. Terbayang boleh oleh anak-anak durhaka sama orang, dimanfaatkan itu tidak boleh itu ibu-ibu ya. Ini berhubungan dengan hak. Kan harta suami itu kan harta ayah mereka, sudah dilarang harta itu diambilnya semua. Anak-anak tak dapat, dia ancam anak-anak, itu kawin lagi dia, bawa harta semua. Astagfirullah, di bawah harta semua kawin lagi. Setelah kawin 3 hari mati dia, tinggal suaminya berpoya-poya dengan harta, anak gigit jari. Ini banyak terjadi ini. Maka kepada ibu-ibu, cepat, ini hak. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita melanjutkan kembali kajian majlis ilmu kita tentang ilmu faraid. Kita akan bahas beberapa masalah, setelah itu nanti kita buka tanya jawab. Baik, di dalam masalah faraid kita masih dalam menjelaskan bagian atau kelompok orang-orang yang mendapat bagian tertentu daripada harta waris. Karena orang yang mendapat bagian daripada harta waris ini dibagi oleh ulama kepada 2 kelompok. Pertama namanya ashabul furud. Ashabul furud ini orang yang mendapat bagian tertentu, ada punya persentase. Yang menentukan persentase bagian itu adalah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ada orang yang mendapat harta waris tapi tidak tertentu bagiannya, tapi dia mengambil sisa harta yang disebut dengan asabah. Maka ada ashabul furud dan ada asabah. Kita masih dalam menjelaskan siapa saja ashabul furud, yaitu bagian yang ditentukan itu Bapak Ibu sekalian. Kemarin ada 6 bagian ya, 6 macam-macamnya. Pertama, ada yang mendapat Bapak Ibu sekalian dari yang tertinggi, yaitu 2/3. Jadi ada 2/3. Setelah 2/3 ada yang mendapat setengah harta. Jadi 2/3 itu 2/3 harta mereka yang menguasai. Ini meninggal mayat, kalau dia memenuhi syarat, dia dapat 2/3. Kemudian ada yang mendapat setengah, separuh harta. Kemudian ada lagi dari Bapak Ibu yang mendapat 1/3. Siapa pula? Kemudian ada yang mendapat setelah 1/3 1/4. Kemudian setelah 1/4 ada pula yang mendapat 1/6. Ya, kemudian terakhir adalah 1/8. Maka 1/5 tidak ada. Berarti tidak ada 1/7. Itu tuh. Jadi yang ada 2/3, dapat setengah, 1/3, 1/4, apalagi 1/6, kemudian 1/8. Ditambah oleh ulama seperti Syafi'iyah namanya thuluthul baqi, 1/3 sisa. Jadi ada 1/3 sisa namanya. Nanti siapa yang mendapat 1/3 sisa, itu melengkapi daripada 2/3. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjelaskan pertama sekali siapa yang mendapat setengah. Yang mendapat setengah harta ini ada 5 macam yang mendapat separuh harta. Pertama, yang mendapat separuh harta, dia mendapat separuh, yaitu suami. Apabila yang meninggal istri, lalu istri meninggalkan suami. Suami ini apa syarat dia mendapat setengah? 1 syarat saja, bahwa si istri yang meninggal tidak punya anak. Jadi kalau dia punya bapak, punya ibu, punya apa, dapat setengah juga dapat. Cuma syaratnya adalah 1 saja, yaitu dia tidak punya anak. Dia punya saudara. Si istri ini punya saudara kandung, laki-laki atau perempuan.
Tapi dia tak punya anak perempuan ini, isteri, ada suami. Jadi suami dapat separuh. Saudara gimana? Nanti lihat pula nanti apakah dapat dia atau tidak. Tapi dengan syarat satu, tidak punya anak. Itu yang pertama, dapat separuh. Itu kita sudah jelaskan kemarin. Yang kedua, siapa dapat separuh harta, yaitu anak perempuan. Anak perempuan bisa mendapat separuh harta, Bapak Ibu sekalian, dengan dua syarat. Ya, syarat pertama, bahwa tidak ada dia punya saudara laki-laki. Yang kedua adalah dia perempuan cuma sendiri. Dia sendiri, perempuan, laki-laki tak ada. Meninggal orang tuanya. Berarti yang meninggal di sini kalau anak perempuan tentu dua kemungkinan, ayah atau ibu. Meninggal ayah, lalu dia meninggalkan anak perempuan satu-satunya. Sudah, anak perempuan tadi dapat separuh harta. Itu ibunya, ibunya gara-gara ada anak perempuan dapat 1/8 lagi nanti. Ya. Tapi kalau tidak ada anak sama sekali, itu kan 1/4 jatuhnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu adalah anak perempuan, satu orang dia. Kalau dia mendapatkan separuh, kemudian dia tidak punya saudara laki-laki. Yang ketiga yang mendapat, siapa yang mendapat separuh lagi? Yang ketiga adalah bintul ibni, namanya cucu perempuan. Tapi cucu perempuan dari anak laki-laki. Kok bisa cucu perempuan? Berarti yang meninggal kakek atau nenek. Ini kalau sebut cucu berarti kakek atau nenek. Kalau meninggal seorang kakek, cucu perempuan dari anak laki-lakinya meninggal. Kok bisa? Apa syaratnya? Pertama sekali, kakek tadi ketika dia meninggal, dia tak punya anak. Bukan maksudnya tidak punya anak, tapi anaknya tidak ada ketika dia meninggal itu. Barangkali dia kemarin punya anak, tapi anaknya sudah meninggal. Maka yang dapat waris kan yang hidup. Maka jangan dihitung yang mati ya, karena ada orang menghitungnya yang meninggal. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh menghitung yang meninggal. Ini biasa terjadi ketika saudara kandung. Ayah meninggal, aku ada saudara kandung punya 5 orang. Yang saudara kandung ini meninggal 1. Ini kan tinggal 4. Ayah meninggal. Artinya anaknya lebih dulu meninggal dari ayahnya. Yang satu ini lebih dulu dia meninggal dari ayahnya. Ketika ayah meninggal, harta melimpah. Dia juga meninggalkan anak-anak. Dia meninggal ini. Itu banyak terjadi seperti ini. Maka saudara mereka laki-laki itu, kadang anak-anaknya pada menuntut, ayah saya dapat bagian juga. Padahal ayahnya ketika meninggal si mayat, dia sudah tak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, itu dia mendapat separuh ketika si mayat, kakek atau nenek yang meninggal, tidak punya anak lagi ketika dia pas waktu meninggal. Anaknya mungkin ada dulu tapi sudah meninggal. Sekarang yang ada cuma cucu, dan cucu ini cucu perempuan. Dan cucu perempuan bukan dari anak perempuan, tapi dari anak. Dia bisa banyak cucu. Dia punya cucu perempuan 5, tapi yang 4 semuanya dari anak perempuannya. Ada cucu 1 daripada anak laki-laki. Maka cucu dari anak laki-laki ini dapat dia separuh. Cucu anak perempuan tak dapat apa-apa. Itu perlu Bapak Ibu ya. Jadi yang dapat cuma garis laki-laki. Jadi di sini ada Bapak Ibu sekalian 3 syarat. Pertama, bahwa yang meninggal tak punya anak. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki ini dia sendiri dan tidak ada punya saudara laki-laki. Kemudian ini yang ketiga, yang kemarin yang keempat kena ada 5, yaitu saudara kandung
perempuan kita, berarti yang meninggal saudara. Kemudian dia punya saudara perempuan, saudari perempuan. Saudari perempuannya ini, Bapak Ibu sekalian, bisa mendapat setengah, tapi dengan syarat. Pertama sekali, yang meninggal tak punya anak dan tak punya cucu. Itu dilihat dulu. Jadi ketika meninggal langsung saudara kita, kapan dia dapat? Lihat anak dulu, anak dan cucu. Kalau anak dan cucu tak dapat, tak ada waktu dia meninggal, sekarang dia punya saudari perempuan. Maka ini syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, tidak punya orang tua. Orang tua sudah meninggal pula. Jadi begitu itu, saudara perempuan lihat. Pertama lihat anak, kedua lihat orang tua. Sekarang anak tak ada, orang tua juga sudah tidak ada. Ada lagi syarat. Kapan saudari perempuan kita mendapat separuh harta? Kalau dia sendiri dan tidak ada bersamanya saudara kita laki-laki. Berarti banyak ada Ahmad, Aminah umpamanya kan, dua beradik. Ahmad ni meninggal, dia harta banyak. Sekarang umpamanya Ahmad dia punya istri, tapi dia tidak punya anak dan tidak punya bapak. Orang tua tak ada lagi, anak juga tak ada, tapi Ahmad dia punya saudara perempuan satu saja. Maka di sini Bapak Ibu, walaupun dia punya istri, istrinya kan di sini dapat berapa? Karena anak tak ada, dapat 1/4. Tapi Bapak Ibu sekalian, saudari perempuan dapat setengah. Jadi ini kapan saudari perempuan kita dapat setengah. Kemudian saudara kita sebapak. Ini saudari perempuan sebapak, bukan saudara ya, saudari. Al-ukhtu minal ab. Jadi ada, ini kenapa bisa terjadi sebapak? Kenapa si bapak yang meninggal ini istrinya banyak, meninggalkan anak-anak. Sekarang seorang laki-laki meninggal dunia, dia punya istri 2, ya kan? Kemudian ketika si bapak ini meninggal, jadi al-ukhtu minal ab, yang meninggal ini bukan bapak, yang meninggal adalah saudara. Seorang laki-laki dia meninggal dunia, kemudian dia tidak punya bapak dan tak punya anak, kemudian tak punya pula saudara kandung, tapi dia punya saudara seayah. Itu pentingnya itu. Maka kalau bapak banyak istri, harus dipertemukan. Besok masalahnya masalah waris. Karena ada orang sekarang dia tak punya sekarang mau menikah tak mau harus dibuktikan itu, dikasih tahu, karena berhubungan dengan hak. Kadang nggak dikasih tahunya, anak dari istri yang lain. Sekarang dari istri pertama ini ketika meninggal bapak tak ada, saudara kan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, dia tak punya siapa-siapa, rupanya dia punya saudara di sana, tapi kena nggak tahu. Coba separuh dia dapat, banyak itu separuh itu. Kalau seandainya dia saudari saya, Bapak sekalian, bisa juga nanti itu dia dapat 2/3. Nanti 2/3 kan ada lagi kajiannya. Itu 2 orang saudari perempuan sebapak, karena tidak ada saudara kandung, tidak ada anak, tidak ada ayah, maka dia bisa dapat 2/3. Tak dikasih tahu, itu hilang hartanya, karena dikuasai oleh istri pertama. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang penting diketahui ya. Maka semuanya agama kita ini transparan. Nah, transparan itu berhubungan dengan hak dan kewajiban, supaya nanti jangan makan hak orang kita.
itu diambil oleh yang ini. Padahal itu secara agama itu bukan hak dia, ada hak orang lain. Maka di sini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, maka lebih baik terus terang daripada menanggung dosa. Nanti gara-gara bersembunyi-sembunyi ada Bapak Ibu sekalian terabaikan hak-hak orang lain. Ya, ini kena, kalau di masjid ini tidak ada, saya lihat ini aman-aman aja ini. Kalau ada orang seperti itu, kasih tahu dia. Bapak Ibu sekalian, ini berhubungan dengan hak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang mendapat setengah ya. Kemudian kita juga kemarin sudah menjelaskan seperempat. Siapa yang mendapat warisan seperempat harta? Yang mendapat seperempat harta cuma dua saja. Kalau seperempat itu tidak payah menghafalnya. Suami istri. Kalau meninggal suami dan meninggalkan istri, syaratnya apa? Satu saja. Istri dapat seperempat harta warisan suami. Satu syaratnya, suami tak punya anak, baik dari dia sendiri atau dari istri yang lain. Dia punya anak. Ini juga penting Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu ini bapak-bapak, dia menikah beberapa perempuan. Sekarang kan begini nih, kalau seandainya di sini istri dapat seperempat, yang dihitung itu suami meninggal, dia tidak punya anak. Bukan tidak punya anak dari dia, baik dari dia atau dari yang itu tuh masalah. Maka kalau seandainya dua istrinya, ini contoh ya, dua istrinya meninggal dia, tapi istri pertama tak punya anak, di istri kedua punya anak. Istri pertama dapat seperempat, sekarang bagiannya berpindah menjadi seperdelapan, dan itu pun dibagi dua, istri pertama dan yang seperdelapan itu. Ibu-ibu jangan marah-marah ya, itu aturan Allah. Sami'na wa ata'na. Allah memberi aturan, kita mau apa lagi? Maka aturan Allah itu Bapak Ibu sekalian, itu ada hikmah semua. Jadi ini pertama ya. Jadi yang mendapat seperempat adalah istri. Berarti yang meninggal suami, syaratnya suami tak punya anak, baik dari dia atau istri yang lain. Tapi kalau sudah punya anak, tidak lagi. Yang kedua yang mendapat seperempat adalah suami. Ketika istri yang meninggal. Istri yang meninggal, Bapak Ibu sekalian, kalau istrinya meninggal si istri, maka suami dapat seperempat dengan syarat satu juga. Apa syaratnya? Syaratnya suami dapat seperempat harta yang ditinggalkan istri apabila si istri punya anak. Kalau dia punya anak, baik dari suami ini atau dari suami yang lain. Umpamanya begini, ibu itu ini mohon maaf janda, meninggal suaminya, meninggal suami punya anak, kemudian kawin lagi dengan laki-laki lain, suami baru. Beberapa hari kawin meninggal ibu itu si istri. Harta banyak, tapi dari laki-laki suami yang baru tak punya anak, dari suami yang meninggal yang lama punya anak. Sekarang berapa bagian suami? Seperempat, dapat separuh dia, karena dia tidak punya anak dari karena yang dihitung adalah anak si perempuan yang meninggal ini. Selagi dia punya anak baik dari suami yang baru atau suami yang lama, maka adanya anak dia itu menghalang suami mendapat setengah. Sekarang berubah
bagiannya hanya menjadi seperempat. Jadi yang mendapat seperempat dua saja. Pertama, suami ketika istri yang meninggal tak punya anak, yang punya anak. Yang kedua, istri ketika suami yang meninggal tidak punya anak, baik dari dia ataupun dari istri yang lain. Baik Bapak Ibu, ini adalah seperempat. Sekarang ataupun kemarin kita juga membahas siapa yang mendapat seperdelapan. Dia mendapat seperdelapan bagian harta. Dia mendapat seperdelapan bagian harta satu aja. Siapa yang mendapat seperdelapan? Yaitu istri. Yang mendapat. Jadi bagian istri cuma dua saja. Kalau tidak seperempat, kalau tidak seperdelapan. Kalau suami bagiannya dua saja. Kalau tidak separuh, kalau tidak seperempat. Kapan suami mendapat separuh harta? Kalau istri yang meninggal tak punya anak. Kapan dia mendapat seperempat harta suami? Kalau istri yang meninggal punya anak. Kalau istri, Bapak Ibu sekalian, kalau suami yang meninggal, berapa bagian istri? Dua saja. Pertama seperempat. Kalau suami yang meninggal tak punya anak, dari dia atau dari istri yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagiannya seperdelapan. Kalau suami yang meninggal itu punya anak, baik dari dia sendiri atau dari istri yang lain. Seperdelapan. Dan ini Bapak Ibu sekalian zaujat namanya. Seperdelapan ini satu istri atau lebih. Itu terhitung semuanya hanya seperdelapan didapatkan oleh mereka semua ketika suami yang meninggal punya anak. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi seperdelapan ini cuma satu orang saja, yaitu istri. Kemudian berikutnya yang mendapat 2/3. 2/3 harta. Kok banyak itu? Siapa yang mendapat 2/3 Bapak Ibu sekalian? Ada 4 jenis ahli waris yang mana mereka mendapat 2/3 harta. Di bagian mereka ditentukan langsung oleh Allah 2/3 harta. Siapa mereka? Tapi ini ada syarat-syarat ya. Pertama sekali yang mendapat 2/3 harta adalah apabila yang meninggal ayah atau ibu, kemudian meninggalkan anak perempuan, dan dia anak perempuan itu anaknya cuma perempuan semua, dan anak perempuan ini 2 atau lebih. Umpamanya 2 orang anak perempuannya, atau 3 atau 4, itu serah kelebihnya, tapi anaknya cuma perempuan 2 atau lebih. Maka anak perempuan 2 atau lebih ini mereka mendapat 2/3 harta. Tentu Bapak Ibu sekalian, apa syaratnya? Syaratnya tidak ada saudara laki-laki mereka. Jadi si mayat yang meninggal, maka yang meninggal kemungkinan 2 di sini. Karena kita menyebut anak perempuan, berarti yang meninggal bapak atau ibu. Maka seorang bapak apabila dia meninggal, kemudian ahli warisnya ada anak, cuma anaknya perempuan semua, umpamanya 4 orang, anak laki-laki tak ada, maka anak perempuan yang 4 ini mendapat 2/3 harta. Atau anak perempuan maka 2 ini mendapat 2. Tapi kalau satu anak perempuannya cuma setengah, ya. Jadi kapan 2/3 bagi anak perempuan? Kalau dia 2 orang atau lebih. Syaratnya 1 saja, tak ada saudara laki-laki. Kebanyakan orang anaknya perempuan saja, tak ada laki-laki atau lebih. Maka nanti ini kalau meninggal bapak atau ibunya, maka mereka dapat 2/3 harta. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang dapat 2/3? Cucu perempuan dari anak laki-laki.
Berarti yang meninggal kakek atau nenek. Kakek meninggal, ini yang meninggal tidak punya anak. Ketika dia meninggal, anaknya sudah tidak ada. Beda lelaki itu perempuan itu, kakek itu nenek. Cuman ada cucu, dan cucu ini hanya yang terhitung tadi dari anak. Itu jangan lupa itu, Bapak Ibu ya, jangan dihitung pula nanti cucu anak perempuan enggak. Ini kalau kita baca hikmahnya panjang. Kita menjelaskan saja ya. Bapak Ibu sekalian, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu ini jumlahnya 2 orang. Anak sudah tidak ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ada cuma cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan cucu perempuan ini, pertama cucu laki-laki dari anak laki-laki tak ada. Kemudian cucu perempuan ini jumlahnya 2 atau lebih. Maka kalau seandainya seorang meninggal, yang ditinggalkannya cuma cucu, anak tak ada, Bapak Ibu sekalian, dan cucu perempuan dari anak laki ini 2 orang atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3 harta. Itu nanti dipastikan. Maka sebenarnya tidak susah-susah. Waris ini gampang. Saya meninggal, siapa yang tinggalkannya? Anak tak ada. Kemudian anak yang meninggal itu, anak dulu ada tapi meninggal. Yang ditinggal cucu. Cuma ada anak perempuan, ada anak laki. Ada cucu dari anak perempuan, ada cucu dari anak laki. Dari cucu anak perempuan itu tidak dilihat. Yang dilihat cuma cucu dari anak laki-laki. Apabila mereka perempuan dan jumlahnya 2 orang, tak ada cucu laki-laki dan laki-laki, maka mereka mendapat 2/3 harta. Dan itu Bapak Ibu sekalian, itu apakah 2 orang jumlahnya atau lebih, yang penting dia perempuan, 2 atau lebih. Jadi 2 syaratnya. Pertama, tidak dia punya saudara laki-laki, cucu tadi tidak ada cucu laki-laki bersamanya dari anak laki-laki tadi. Kemudian yang kedua, si mayat tidak lagi mempunyai anak ketika dia meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa yang mendapat 2/3 harta? Yang mendapat 2/3 harta, jadi ini sebenarnya orang-orang yang tadi mendapat separuh. Kan yang setengah tadi diantaranya kan seorang anak perempuan. Sekarang kalau dia 2 orang, maka dia dapat 2/3. Kemudian ada yang mendapat separuh cucu perempuan dari anak laki-laki, kalau dia seorang setengah harta. Tapi kalau dia orang, cucu perempuannya dapat 2/3. Tadi kita juga ada yang mendapat separuh, saudari perempuan. Kalau ada seorang meninggal dunia, dia tak ada anak, tak ada, tapi punya saudara. Tapi saudara ini bukan laki-laki, perempuan saja saudaranya. Ya, kita amat tadi kan, saudari perempuannya orang, cuma saudari perempuan tadi, maka dapat separuh. Tapi kalau bertiga, Ahmad, Aminah, Aisyah umpamanya, berarti kan 2 ini meninggal. Ahmad ini bertiga ini saudara kandung semua. Sekarang meninggal Ahmad, tinggal 2 saudari perempuannya, maka yang 2 ini dapat berapa? Yang 2 ini dapat 2/3 dia. Berserikat dia berdua, nanti diambil 2/3 harta, nanti masing-masing dapat, dibagi separuh, tapi diambil 2/3 harta waris dulu. Bapak Ibu sekalian, ini saudara perempuan. Maka saudari perempuan, saudara kandung perempuan itu jangan diabaikan. Maka mereka itu akan mewarisi kita ketika kita tidak punya anak. Karena banyak orang sekarang tak peduli saudara kandung lagi. Ingat itu, mereka akan mewarisi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ikatan qarabah ini dijaga, karena banyak konsekuensi hukum. Maka kalau kita ada bermasalah, sabar-sabar, maka kita harus pemaaf.
Itulah sebabnya Allah menetapkan bahawa salah satu amal yang paling afdal silaturahim, menjaga hubungan kerabat, jangan diabaikan. Maka salah satu dosa yang paling besar Islam apa? Memutuskan hubungan silaturahim. Itu dijaga itu. Itu kalau saya atau dibuat kajian apa saja hukum-hukum yang berhubungan dengan kerabat, banyak Bapak Ibu sekalian. Tidak habis-habis itu. Atau bagaimana kita itu? Allah mengikat kita dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan kerabat. Atau kita abaikan, sia-sia nanti di dunia sisa akhirat. Maka Allah jadikan itu ibadah, menghubungkan silaturahim itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi saudara perempuan, saudari perempuan akan mendapat 2/3 harta kalau dia 2 orang. Kemudian yang keempat, siapa yang mendapat 2/3 harta? 2 saudari perempuan seayah. Umpamanya ada seorang meninggal dunia, sekarang dia tak punya saudara kandung, dia sendiri, tapi ayahnya punya istri lain. Di istri lain itu punya anaknya 2 orang perempuan. Sekarang ini yang laki-laki ini tak punya anak pula, orang tua sudah meninggal pula, yang ada 2 saudara perempuan seayah. Maka 2 saudara perempuan seayah itu dapat berapa? 2/3. Itulah sebabnya kedudukan 2 saudara perempuan seayah sama dengan 2 saudara perempuan kandung. Maka perhatikan mereka itu. Dan itu mereka itu mahram. Tidak bisa apa itu sama saudara kandung. Kalau salam tidak batal wuduk. Itu Bapak Ibu dalam mazhab Syafi'i itu. Dan mereka itu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, wanita yang haram dinikahi saudara kita. Maka laki-laki haram dia menikah dengan perempuan kalau perempuan itu saudara kandungnya, itu haram. Atau saudara seayah, atau saudara seibu, haram semua itu. Rupanya ibunya tidak dikasih tahu, sembunyikan, nikah dia. Astagfirullahaladzim. Bisa terjadi tak? Ini bapak sembunyi-sembunyi menikah dengan perempuan. Setelah menikah beranak, mati tak sempat kasih tak. Besok anaknya tumbuh besar, menikah dia dengan, itu bahayanya. Itulah salah satu hukum itu. Maka tak boleh disembunyikan. Walaupun pahit, kasih tak. Harus kasih tahu. Dia pahit itu, bisa kiamat itu, tapi harus kasih tahu Bapak Ibu sekalian konsekuensi hukum. Kalau sempat terjadi itu, siapa yang nanggung dosa? Ini yang meninggal, si ayah meninggal, kenapa enggak kasih tahu? Itulah pemerintah Bapak Ibu sekalian ketat dalam masalah ini. Kenapa harus tercatat? Kenapa harus apa? Karena berhubungan dengan hak-hak itulah, untuk kemaslahatan semuanya. Maka ini jangan diabaikan ini masalah ini Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu jenis ataupun kelompok ahli waris yang mendapat 2/3 adalah saudara perempuan seayah. Kapan mereka mendapat Bapak Ibu sekalian 2/3 harta dari saudaranya yang meninggal? Yaitu apabila saudara kandung tak ada, orang tua juga tak ada. Yang ada 2 saudara seayah itu. Sudah ambil oleh mereka 2/3. Ini Bapak Ibu sekalian bagian yang disebut bagi dapat 2/3. Sekarang siapa yang mendapat 1/3 harta? Kalau tadi itu kan 2/3. Jadi kita sudah membahas yang dapat setengah, kemudian yang mendapat 1/4, yang mendapat 1/8, kemudian yang mendapat 2/3. Sekarang siapa lagi yang sisa? 1/3. Siapa yang mendapat
sepertiga. Sepertiga itu dua jenis. Dia dapat sepertiga harta. Hanya dua jenis ahli waris yang mendapat bagian yang disebut dengan sulus. Kalau dalam bahasa Arab ashabus sulus, yaitu orang-orang yang mendapat sepertiga. Siapa pertama? Yang pertama yaitu ibu. Ibu kandung. Maka ibu berarti yang meninggal siapa? Anak. Kalau anak ibu meninggal, si mak bisa dapat sepertiga harta. Maka jangan dikuasai semua. Ibu-ibu ya. Itu ada bagian yang Allah sudah menentukan. Jangan diambil kecuali bagian kita. Mentang-mentang ini punya anak, saya punya semua. Enggak. Bagian sudah ditentukan oleh Allah. Maka ikuti saja aturan itu. Sami'na wa ata'na. Jangan membangkang-bangkang masuk neraka nanti. Karena sekarang banyak ibu-ibu mentang-mentang meninggal suami, peralah anak punya, enggak dikasih. Kalau kalian ambil harta ini, jangan panggil ibu lagi nanti katanya. Astagfirullahalazim. Hidup sementara cuma seharusnya ibu tadilah. Nak sini, ayah kalian sudah meninggal. Ini harta ayah kalian banyak nih. Atau sedikit, terserah. Di sini ada hak-hak kalian. Mari kita bagi bersama sesuai dengan perintah Allah kepada kita. Ini kan semuanya kan titipan Allah. Alangkah bagusnya ibu seperti itu. Ini sekarang banyak ibu. Coba kalian bagi nanti. Jangan sapa saya lagi. Tentu kan ngeri juga anak-anak kan. Terbayang boleh oleh anak-anak durhaka sama orang. Dimanfaatkan itu. Itu tidak boleh itu ibu-ibu ya. Ini berhubungan dengan hak. Kan harta suami itu kan. Harta ayah mereka. Ayah kan yang tidak apanya itu. Kadang apa? Sudah dilarang harta itu diambilnya semua. Anak-anak tak dapat, dia ancam anak-anak. Itu kawin lagi dia. Bawa harta semua. Astagfirullah. Di bawah harta semua kawin lagi. Setelah kawin 3 hari mati dia. Tinggal suaminya berpoya-poya dengan harta. Anak gigit jari. Ini banyak terjadi ini. Maka kepada ibu-ibu, cepat, ini hak. Memang ini hak, ini harus dibagi. Nanti kebaktian birrul walidain atau nanti setelah dibagi atau anak-anak lagi yang berbakti orang tua. Kalau sudah ditentukan hak masing-masing, ini si anu, nanti mak, bagian saya untuk mak ajalah dulu. Ada masalah. Tapi ditentukan dulu. Apalagi anak-anak itu sudah hidupnya bagus ya kan, ekonominya sudah mandiri atau apa. Tapi kan ada juga yang menderita kan, hidupnya susah atau ditahan oleh ibu sendiri. Maka itu tidak boleh. Maka ini saya pesan kepada ibu-ibu, kalau meninggal suami jangan ditahan, bagi cepat. Kalau bisa ibu-ibu yang menjadi pelopornya. Ayo nak, diajak kepada agama. Itu namanya apa? Itu ibu yang durhaka kepada anak. Itu masuk neraka itu ibu itu nanti. Iyalah durhaka itu, karena durhaka itu ada dua. Durhaka, anak durhaka kepada orang tua durhaka kepada anak. Pernah ada kasus Bapak Ibu sekalian, ada kasus di zaman Umar bin Khattab, diadukan seorang anak, dia bawa anaknya kepada Umar. Ini anak saya ini kurang hajar, anak saya ini namanya durhaka kepada saya. Panggil mana anakmu itu? Dihadapkan anak itu. Betul kamu durhaka sama orang tua kamu? Apa kata anak itu? Betul. Tapi coba kau bayangkan, hai Umar, dia tidak didik saya dengan agama. Tak ada di saya diajarnya mengaji, tak ada mengajar solat. Kemudian dia tidak beri nama saya nama yang baik. Dikasih nama tai onta anaknya itu. Astagfirullahaladzim. Tai onta. Orang tua punya kasih nama anak iblis, kasih nama anak jahanam. Itu
tak durhaka sama anak itu? Sempat dikasih namanya Fir'aun. Menderitalah anak itu sampai besar. Nanti dia absen di kelas Fir'aun. Astagfirullahaladzim. Nanti dia absen di kelas, semua orang manggil, kalau dikasih nama Jahannam. Gara-gara siapa? Secara psikis menderita anak itu sampai besar. Itu dosa siapa itu? Maka orang tua durhaka kepada anak, maka diusir oleh Umar ketika itu. Kurang ajar kamu, kamu sudah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Maka sekarang sebenarnya problem sekarang yang perlu kita kaji bukan kedurhakaan anak kepada orang tua, tapi terlebih dahulu kedurhakaan orang tua kepada anak. Anak tak dididik solat, anak tak dididik mengaji. Anak apa kata anak? Dia apa kata? Dia sehari-hari main HP saja. Anak mau solat, mau ngaji, tak peduli. Durhaka anaknya. Siapa yang durhaka sebenarnya? Orang tua yang durhaka. Maka besok anak sebelum dia dihisap di hari kiamat, kedurhakaan orang tua, orang tuanya dulu yang dihisap. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menjelaskan kepada kita tanggungjawab orang tua. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tidak ada anak yang lahir kecuali anak itu bersih. Itu Rasulullah bilang itu. Tidak ada anak yang lahir itu jadi preman langsung, ada? Pas keluar dari perut ibu jadi preman, ada? Ibu-ibu, ada anak yang lahir pas lahir langsung narkoba? Mana ada Bapak Ibu? Bersih semua. Itu tanggung jawab siapa? Jadi perampok dia, jadi koruptor dia, jadi pemabuk, pencandu narkoba. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu yang akan dipertanggungjawabkan peran orang tua, yang pertama orang tua dulu. Maka karena di situ langsung fa'abawahu, maka dua orang tuanya yang bertanggung jawab dulu. Maka mereka berdua lah yang membuat dia Yahudi. Kalau perangai Yahudi, orang tua yang bertanggung jawab. Atau perangai Nasra, atau perangai Majusi. Itu apa Ibu, ini kan berhubungan dengan akidah Yahudi, akidah Nasrani, akidah Majusi. Peran siapa? Pak Abawahu. Jadi di sini tanggung jawab orang tua luar biasa. Jadi di sini Bapak Ibu saya ingin mengingatkan saja, ibu itu seharusnya berperan sebagai pendidik, mengarahkan anak supaya menjadi anak yang soleh. Maka aturan-aturan agama itu dikasih tahu. Kadang-kadang kan biasanya ini bapak-bapak ini kan pendek-pendek umurnya kan. Dari data yang ada, mana lebih panjang umur suami atau umur istri biasanya? Mana lebih dulu meninggal Bu biasanya? Mana yang lebih banyak, jumlah duda atau jumlah janda? Janda berarti yang banyak mati itu suami. Ibu panjang-panjang umur, berarti pendidikan di tangan ibu panjang masanya. Jadi ketika suami meninggal, langsung diajak anak-anak untuk taat kepada Allah. Salah satunya dalam masalah jangan pula si ibu mulai melarang. Astagfirullah. Ini banyak sekarang Bapak Ibu kacau waris gara-gara ibu. Sekarang sudah meninggal dia, lama pula umurnya. Sampai umurnya 100 tahun di sini ibu nih. Anaknya sudah pada anaknya yang berhak harta itu sudah pada meninggal. Tapi ketika itu kan apa? Segan mereka durhaka kepada orang tua. Anda mau dia menuntut, diajukan ke pengadilan, masa ibu sendiri yang diaju? Kan orang bilang kurang ajar, ibu sendiri durhaka kamu. Rupanya ibu ini menggunakan kesempatan, karena ibu ditahan hak anak-anak.
Seharusnya kan dia mengajak ni, nak ini bapak kalian meninggal, ini harta kalian bagi hak kalian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, ayo bagi bersama, ibu dapat sekian. Kalau begitu tentu anak-anak kan patuh juga. Apa sih itu, anak-anak juga jadi orang-orang baik. Nak mungkin dia susahkan ibu. Kalau ibunya soleha, nak mungkin susah. Kalau ibu seperti ini, kawin lagi habis harta untuk orang lain. Para bapak mereka yang pontang-panting mencari harta itu. Bapak ibu sekalian, maka ada hikmah semuanya. Jadi seorang ibu mendapat sepertiga harta. Berarti kalau ibu yang mendapat harta, yang meninggal siapa? Anak. Jadi kan ibu punya anak, meninggal anak, kemudian si anak baik laki-laki atau perempuan anak kita meninggal dan dia meninggalkan harta, si ibu ada, si ibu ni mendapat sepertiga harta warisan anak, dengan dua syarat. Itu ketentuan Allah itu. Apa syaratnya ibu mendapat sepertiga? Yang pertama, bahwa anak kita yang meninggal tadi dia tak punya anak, arti tak ada cucu. Jadi anaknya tak ada. Dia apabila anak kita meninggal, kemudian dia tidak punya anak, bapak ibu sekalian, maka ibunya dapat sepertiga. Itu syarat pertama. Jadi anak tak ada, apakah anak laki-laki atau anak perempuan. Begitu juga tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka tidak ada cucu dari anak laki-laki, baik cucu perempuan atau cucu laki-laki. Jadi anak tak ada, cucu tak ada. Bapak ibu sekalian, kemudian kedua, kapan si ibu mendapat sepertiga? Ada dua syarat. Pertama, anak kita yang meninggal itu tidak punya anak dan tidak punya cucu. Yang kedua, ada mewujudil ikhwa awil akhawat lil mayyit isnaini fa aksar. Jadi si anak yang meninggal tidak punya saudara, berarti tidak punya, bapak ibu sekalian, punya saudara, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, dua atau lebih. Sekarang umpamanya apa, ada seorang ibu punya anak satu orang saja, dia anak ini, ya kan, kemudian bapak ibu atau dua orang anaknya, satu meninggal. Yang meninggal ini berapa bapak ibu sekalian? Dia mendapat harta, ibunya mendapat berapa hartanya? Dia anak tak ada. Kemudian maka si ibu di sini mendapat sepertiga. Ketika dia sendiri anak kita itu, atau dia ada satu orang, cuma yang ada saudara cuma saudara satu orang. Tapi kalau dia tiga bersaudara, punya kan Ahmad seperti tadi, Aminah, Aisyah, meninggal Ahmad. Sekarang Ahmad tak punya anak, tak punya cucu, tapi dia punya saudara ini. Ibu masih ada, tapi dua saudaranya. Maka bapak ibu tak dapat lagi sepertiga. Di sini nanti kembali jatuh bagiannya menjadi 1/6. Tapi kalau saudara cuma Ahmad dan Aminah saja, meninggal Ahmad, tinggal satu, maka satu ini tidak menghalang ibu mendapat sepertiga. Ini maka kalau Ahmad aja anaknya, ada seorang ibu punya anak Ahmad ini meninggal dunia. Ahmad yang meninggal ini tak punya anak, tak punya cucu, dan punya mak, maka mak dapat sepertiga. Maka ketika anak kita itu tidak punya anak, tidak punya cucu, dan saudaranya cuman satu atau tak punya saudara sama sekali. Tapi kalau dia meninggalkan dua orang saudara atau lebih, maka dua saudara tadi menghalang ibu mendapat 1/3, maka nanti menjadi 1/6.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, siapa lagi yang mendapat 1/6 harta? Maka yang mendapat 1/6 harta yaitu saudara yang meninggal. Berarti yang meninggal saudara. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara yang meninggal ini dia punya saudara, tapi saudara kandung tak ada, saudara bapak sebapak tak ada, tapi ada saudara seibu saja. Berarti bapaknya beda. Kan bisa terjadi itu. Umpamanya ada seorang ibu menikah dengan seorang suami. Suami pertama mendapat 1 anak, umpamanya namanya Ahmad. Meninggal suami ini. Setelah itu kawin lagi dengan suami baru, dapat pula Bapak Ibu sekalian anak dari suami baru. Anak-anaknya ini dari suami lama suami baru, itu namanya saudara seibu, karena ayah mereka berbeda. Sekarang saudara seibu ini bisa saling mewarisi? Bisa. Salah satu bagian dari saudara seibu bisa mereka mendapat 1/3 harta. Tapi apa syaratnya Bapak Ibu sekalian? Maka di sini ada beberapa syarat yang harus mereka 2 syarat itu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang meninggal tadi tak punya anak. Atau yang meninggal tadi tak punya anak. Tapi kan jadi ada umpamanya Ahmad, Aminah, Aisyah dengan siapa ini, dengan Aminah ini bapaknya lain, Ahmad bapaknya lain, ibu sama. Meninggal si Ahmad ini. Ahmad sekarang tak punya anak, tapi kalau punya anak, saudara seibu dah dapat lagi. Tuh, karena anak ini nanti dia menghijab namanya. Bapak Ibu sekalian, maka di sini adamu wujudi fal'il waris lil mayyit, seperti anak laki-laki atau anak perempuan, atau tak punya cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian syarat kedua Bapak Ibu sekalian, dia tidak punya bapak dan ibu. Ini kemudian juga dia punya saudara kandung atau saudara sebapak, yang ada cuma saudara seibu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, saudari perempuan ini dia mendapat 1/3 harta, 1/3. Jadi berarti Bapak Ibu 2 yang mendapat 1/3 ya. Pertama ibu, yang kedua saudara seibu. Kapan dia? Itu dengan 2 syarat. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, kita sambung nanti pada Rabu yang akan datang, karena saya punya acara juga pagi ini. Oleh karena itu saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.